Coba pikirkan, saya ngambil keuntungan 10% itu, coba kita rincikan kan. Terus diambil biaya penanganan 3%, untung cuma 7%. Itu kalau saya tidak ikut promo. Kadang-kadang saya ikut promo dan ngasih promonya itu 5% tambah biaya penanganannya 3%. Sedangkan saya ngambil keuntungan cuma 10%. Jadi keuntungan saya tuh cuma 2%. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah. Apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Buat kalian yang suka nonton video-video saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian itu tidak ketinggalan setiap saya upload video. Video kali ini saya akan ngebahas judul yang di video ini. Sudah lama gitu ya ingin ngebahas tentang ini, tetapi sih baru kesampaian sekarang. Dari dulu sih saya suka aneh gitu, distributor, toko grosiran kalau jualan online itu pada murah, kalau belanja ke tokonya ya beda gitu ya, lebih murahan di onlinenya. Padahal jualan online itu ya yang belinya 1, 2, 3 gitu ya, beda sama belanja langsung. Kalau dipikir-pikir itu kita dapat apa? Banyak gitu ya, grosiran yang di ASMK dia jualan online juga. Harga jualan online sama harga offline-nya beda gitu ya, lebih murahan di onlinenya. Suka bingung gitu ya, mereka jualan online murah itu dapat apa? Kalau jualan online itu tidak seperti kita jualan offline. Jualan online itu ya kita tuh diambil biaya penanganan 3%. Apalagi kita ikut promo, minimal ngasih diskon itu 5%. Kan kalau kita ikut promo sale itu ya 22, 33, 44, 55 gitu ya, itu tuh harus ngasih voucher senilai 10.000, 15.000. Sedangkan untung kosmetik itu kecil. Contohnya ya seperti saya, barang yang ngambil dari sales sih saya masukin ke jualan online. Kalau saya sih tidak bisa ngikutin gitu ya harga-harga ya dengan toko online lainnya seperti orang pamurah-murah. Kalau saya sih jualan online sih saya masukin ya barang-barang yang ngambil dari sales. Ya biarinlah ya, untung kecil juga asalkan si barang itu biar barang tidak menggenep, lakunya cepet, dan pergolakan uang pun cepet. Kalau harga jualan di online saya sih saya lebih mahal gitu ya di toko-toko lain. Kalau yang lain jual bahkan ada yang harganya itu grosirannya saya belanja di ASMK, bahkan ada yang jualnya itu ngambil dari sales harganya segitu. Kalau saya sih tidak bisa ngikutin mereka gitu ya. Kalau saya lebih ke diri saya sendiri aja lah, mau laku mau tidak ya saya tator harganya segitu. Tetapi alhamdulillah gitu ya, jualan online aku ada terus ya, semua orang murah gitu. Dan ada juga, dan mereka itu dari ngambil dari sales ngambil keuntungan 10%. Dan kalau saya sih ngikutin yang ngambil keuntungan 10%, ngikutin ngambil 10% keuntungan. Kalau jualan online ngambil keuntungan 25% atau 20%, harganya pasti tidak masuk, pasti kemahalan. Sedangkan pembeli di online itu cari yang murah. Coba pikirkan, saya ngambil keuntungan 10% itu, coba kita rincikan kan. Terus diambil biaya penanganan 3%, untung cuma 7%. Itu kalau saya tidak ikut promo.
Kadang-kadang saya ikut promo dan ngasih promonya itu 5% ditambah biaya penanganannya 3%. Sedangkan saya ngambil keuntungan cuma 10%. Jadi keuntungan saya tuh cuma 2%. Kalau dipikir-pikir gitu ya, belum bubble, belum lakbannya. Ya kalau dipikir-pikir capek, nggak ada hasilnya lagi. Dulu saya tidak tahu gitu ya, kalau ikut promo big day itu 22 33 itu tuh harus ngasih voucher 10.000 ya. Dengan belanja 30.000 udah dapet voucher 10.000. Itu untung dari mana gitu ya, malah buntung. Sedangkan jualan kosmetik biasa untungnya kecil. Gede saya sih jualan di toko gitu ya. Kalau di toko itu saya ngambil keuntungan untuk barang-barang yang harganya udah pasarannya udah jelek gitu ya. Saya ngambil keuntungan 20% atau 25%, dan ada juga gitu ya saya ngambil keuntungan 50% bahkan 100% untuk produk-produk tertentu. Kalau jualan offline itu tidak ada biaya penanganan, tidak ada biaya potongan, tidak ada biaya promo-promo. Disitulah saya suka aneh gitu ya, distributor grosiran dapat apa kalau harganya sama di grosiran gitu ya, saya sih enggak masalah gitu ya. Tetapi kalau harganya itu saya ngambil dari sales harganya sekian, dia jual sekian, itu sangat aneh lagi gitu ya. Mungkin orang itu ya nggak mungkin gitu ya, mereka tidak dapat untung gitu ya. Jalan harga sama saya beli di seller. Tetapi sih kalau ngambil barang untuk kegrosiran besar itu pastinya diskonnya juga beda lah gitu ya. Seperti ke toko grosiran seperti saya, mereka itu ngambilnya banyak, jadi ya murah, ya dijual harga segitu juga, ya masih dapat untung. Atau dia mengejar cashback kali ya, jadi dia enggak masalah gitu ya, tidak dapat untung di jualan online tetapi dia dapat cashback. Tapi sih kurang paham juga gitu ya kalau soal itu ya. Tetapi sih kalau usaha besar itu ya, modal besar sih nggak masalah gitu ya, dia mau nentuin harga sekian. Tetapi kalau kita usaha modal kecil jualan online, jangan pernah. Makanya sih kalau jualan online murah dan suka kepo kan, kalian nanya gitu ya, tempatnya di mana, boleh beli langsung enggak ke tokonya. Kan orang itu tidak pernah mau ya, tidak pernah mengizinkan ya, mereka itu lebih mengalihkan ordernya di jualan onlinenya ya. Kalau saya sih nanti ya gitu ya, kalau buka toko grosiran ya, saya itu lebih memilih gitu ya, murahan jualan offline tinimbang jualan online ya. Alasan saya yang tadi diomongin itu ya, tidak ada biaya embel-embelnya, tidak ada biaya penanganannya ya. Kalau kita ngambil 10% ya udah 10% ya, tidak ada potongan ini itu. Walaupun murah gitu ya, barang-barang di online ya buat dijual lagi ya, tidak baik gitu ya belanja di online. Takutnya sih si barang itu tidak berjalan, expired ya, mau nukerin kemana. Kalau kita belanja di toko grosiran, si barang itu tidak jalan, expired, masih bisa ditukerin, tidak jadi sampah. Tapi kalau kalian ingin belanja online, tapi pilih-pilih aja gitu ya, bener-bener barang yang laku aja, si barang itu lakunya cepat. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman hidup kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan-pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.